Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan saya yang diampu oleh Bapak Yuliusman SE MSI AK. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pengendalian strategik, proses pembangunan awareness dan keselarasan. Nah, yang pertama kita akan membahas membangun keselarasan. Untuk melihat apakah ada keselarasan dalam perusahaan, maka harus terdapat 8 elemen yang diuji, yaitu yang pertama enterprise value proposition, lalu yang kedua board and shareholders alignment, yang ketiga keselarasan antara strategi korporasi dengan unit penunjang yang terdapat di kantor pusat, lalu yang keempat keselarasan antara kantor pusat dengan unit-unit bisnisnya, lalu yang kelima keselarasan antara unit bisnis dengan unit penunjang yang terdapat dalam unit bisnis tersebut, lalu yang keenam keselarasan antara unit bisnis dengan pelanggan, yang ketujuh keselarasan antara unit bisnis dengan pemasok dan rekanan eksternal perusahaan lainnya, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu keselarasan antara unit penunjang yang terdapat dalam unit bisnis dengan unit penunjang yang terdapat di kantor pusat. Nah, proses penyelarasan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu vertical alignment dan horizontal alignment. Yang pertama yaitu vertical alignment, berarti harus ada keselarasan antara strategi map dan balance scorecard yang dibuat pada level korporasi dengan strategi map dan balance scorecard untuk tingkatan-tingkatan di bawahnya seperti pada tingkatan departemen, divisi, bahkan perorangan. Alignment vertikal berarti setiap unit bisnis dan unit pendukung berkontribusi pada tujuan strategis tingkat tinggi organisasi, sementara pada saat yang sama menerapkan strategi lokal yang akan memungkinkannya sukses di pasar sasarannya. Lalu yang kedua yaitu horizontal alignment. Horizontal alignment berarti semua peta strategi, tujuan strategik, balance scorecard yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis yang berada dalam satu tingkatan juga tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Misalkan strategi yang dibuat pada departemen produksi dengan departemen pemasaran itu tidak boleh ada yang bertentangan. Selanjutnya, awareness. Awareness adalah kemampuan calon pembeli atau konsumen untuk mengenali maupun mengingat sebuah merek. Dalam hal ini tentunya bisa meliputi nama, gambar atau logo, serta slogan tertentu yang digunakan para pelaku pasar untuk mempromosikan produk-produknya. Bisa dikatakan brand awareness menjadi salah satu faktor penting yang dibutuhkan para pelaku usaha untuk memperkuat brand produknya. Sebab tak bisa kita pungkiri bila semakin banyak konsumen yang mengingat brand produk, maka semakin besar pula intensitas pembelian yang akan mereka lakukan. Nah, brand awareness sendiri ini didefinisikan menjadi 4 tingkatan, yakni sebagai berikut. Di tingkatan yang terakhir atau yang paling bawah itu ada unaware brand atau tidak menyadari merek. Lalu tingkatan yang ketiga yaitu brand recognition atau pengenalan. Lalu tingkatan yang kedua yaitu brand recall, mengingat kembali. Dan tingkatan yang paling atas yaitu ada top of mind atau puncak. Selanjutnya yaitu cara membangun awareness. Cara membangun awareness ini ada 6. Yang pertama yaitu target market. Yang kedua, desain logo sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, buat tagline yang menarik. Lalu yang keempat yaitu membuat iklan sesuai budget. Yang kelima, gunakan media sosial. Dan yang terakhir yaitu buat website.
Selanjutnya, tujuan umum yang ditentukan dalam keempat perspektif balance scorecard. Antara lain yang pertama yaitu menaikkan pendapatan melalui perluasan penjualan kepada pelanggan yang ada. Itu masuk ke perspektif keuangan. Lalu yang kedua, menjadi berorientasi layanan. Itu masuk ke perspektif pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mencapai keunggulan di bidang pemenuhan pesanan melalui perbaikan proses yang berkesinambungan, atau itu masuk ke perspektif proses. Nah, selanjutnya yaitu penyebab kegagalan balance scorecard. Ada 4 penyebab kegagalan balance scorecard. Yang pertama yaitu manajemen senior tidak berkomitmen. Lalu yang kedua, tanggung jawab scorecard tidak mengalir ke bawah. Lalu yang ketiga, solusi dirancang berlebihan atau scorecard diperlakukan sebagai peristiwa satu kali. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu balance scorecard diperlakukan sebagai sistem atau proyek konsultasi. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai sistem pengendalian strategik, proses pembangunan awareness dan keselarasan. Apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih.